Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 12. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kontrol panel hosting. Nah, untuk kompetensi dasar kontrol panel hosting yaitu mengevaluasi kontrol panel hosting, mengkonfigurasi kontrol panel hosting. Karena ini pertemuan pertama, kita akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu menjelaskan konsep kontrol panel hosting dengan benar, menentukan cara konfigurasi kontrol panel hosting dengan benar, melakukan konfigurasi kontrol panel hosting dengan terampil, menguji hasil konfigurasi kontrol panel hosting dengan terampil, dan yang terakhir yaitu membuat laporan konfigurasi kontrol panel hosting dengan terampil. Nah, oke. Yang pertama yaitu pengertian dari kontrol panel hosting, yaitu merupakan panel kontrol yang digunakan untuk melakukan pengaturan pada layanan web hosting yang meliputi manajemen file, database, domain, security, software, dan konfigurasi lainnya. Oke. Tanpa kontrol panel hosting, pengaturan web hosting hanya bisa dilakukan melalui perintah teks. Kontrol panel hosting memudahkan pengguna untuk melakukan berbagai macam konfigurasi melalui tampilan user interface yang menarik dan mudah dioperasikan. Nah, ini kelihatannya juga untuk istilah kontrol panel hosting itu masih baru ya untuk kalian. Maka kita akan pelajari bersama terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke apa itu kontrol panel hosting lebih jauh, alangkah baiknya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu hosting, apa itu web hosting. Nah, hosting atau web hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. File website yang disimpan pada hosting bisa berupa video, gaib, aplikasi, dan database. Mudahnya, yang namanya hosting itu adalah tempat untuk menyimpan file-file website kita. Paham ya? Itu adalah pengertian dari hosting. Nah, yang kedua yaitu website. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses pada browser menggunakan jalur internet. Dan mudahnya, yang namanya website yaitu kumpulan halaman yang berisi informasi yang dapat diakses di internet. Nah, itu merupakan pengertian dari website. Di sini, sebelum kita masuk lebih lanjut ke kontrol panel hosting, kita harus pahami dulu apa itu hosting, website, domain, dan internet, supaya kita nantinya lebih mudah dalam memahami, oh ini hosting, oh ini website, dan cara kerjanya. Seperti ini, di sini sudah saya tambahkan gambar yang namanya hosting. Tadi adalah tempat untuk menyimpan file-file website yang namanya hosting. Kita ibaratkan seperti
orang rumah, di mana posisi rumah kita dan alamat kita di mana. Jadi ada hosting, ada tempat untuk menyimpan file-file website, di mana websitenya itu supaya dikenal dikasih nama. Contohnya apa? Contohnya smkyamujasegaran.sch.id, supaya orang-orang tahu berarti ada yang namanya domainnya. Websitenya ya berarti smkyamujasegaran.sch.id, disimpan di sebidang tanah atau tempat websitenya yang namanya hosting. Nah, untuk jalannya berarti adalah jalur internet supaya bisa kita akses. Nah, sampai di sini ada gambaran ya, apa itu hosting, apa itu website, dan juga apa itu domain. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, untuk fungsi dari kontrol panel hosting yaitu mengatur hosting secara otomatis, kemudian membuat atau mengelola database. Selanjutnya yaitu mengelola email akun seperti menambahkan, menghapus, atau mengubah. Selanjutnya yaitu menginstal website dan softwarenya. Nah, selanjutnya yaitu membuat subdomain domain atau add-on domain. Selanjutnya yaitu melihat statistik web jika hosting digunakan untuk keperluan website. Nah, yang selanjutnya yaitu memudahkan penggunaannya dalam mengakses dan melakukan pengaturan khusus terhadap sistem operasi Windows. Dan masih banyak lagi fungsinya selain yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, yang namanya kontrol panel hosting yaitu menyediakan solusi elegan sebagai host dari beberapa situs website yang berjalan pada share hosting server, VPS atau virtual private server, dan dedicated hosting server. Nah, jadi kontrol panel hosting ini berisikan berbagai fasilitas untuk mengatur semua fungsi dalam server dan menawarkan kemudahan untuk mengelola piranti lunak berbasis web untuk menyederhanakan proses penanganan server tanpa perlu memiliki pengetahuan akan server administration. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam kontrol panel hosting. Terdapat beberapa kontrol panel hosting alternatif yang bersifat open source yang tersedia di internet untuk diunduh secara gratis dengan fitur hampir sama dengan yang berbayar. Seperti apa saja? Ada cPanel, Flash, ISP-config, Cloco, zPanel, Webmin, EHCP, DTC, Interwork, Azerty, Vestasipi, Webuso, dan cPanel. Nah, yang biasa digunakan yaitu biasanya cPanel atau bahkan Webmin, yaitu seperti itu ya untuk macam-macam kontrol panel hosting. Selanjutnya kita masuk ke tips memilih kontrol panel hosting. Nah, untuk pertama cara memilih tips kontrol panel hosting yaitu memiliki antarmuka pengguna yang mudah untuk dikelola. Selanjutnya, fitur dan dukungan perangkat lunak, pembaruan stabilitas dan keamanan. Selanjutnya yaitu memiliki forum dan dukungan, memiliki situs website yang mudah atau berfungsi dengan baik pada sistem Windows, dan yang terakhir yaitu memiliki support 24 jam setiap hari dalam pelayanan gangguannya. Jadi ketika misalkan ada gangguan, kita bisa langsung konfirmasi ke pusatnya tanpa harus menunggu hari bukanya kapan atau menunggu jamnya bisa dibuka kapan. Nah, itu tips untuk memilih kontrol panel hosting yang baik. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi kontrol panel hosting. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.